usulkan diganti dengan nama Ahmet Sukarno. Dan usulan itu diterima oleh pihak Turki tanpa mempertanyakan bagaimana akhlaknya Pak Karno, seberapa Islam Pak Karno. Kalau tidak karena keputusan Ataturk pada saat itu, Mustafa Kemal, untuk memerdekakan Turki, maka Turki saat ini bukan Turki yang kita lihat saat ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Apa kabar Pak Iqbal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Gimana teman-teman di Detik ya? Mudah-mudahan sehat semua nih. Sudah relaksasi Alhamdulillah di Pak Jakarta. Iqbal, sehat kami. Nah, ini Pak Iqbal, kita kontak Pak Iqbal ini karena ada isu hangat nih yang jadi bahan perbincangan beberapa tokoh masyarakat di Jakarta khususnya gitu kan ya, terkait rencana penamaan Bapak Kemal Pasha Atatürk, Bapak pendiri Republik Turki, untuk menjadi nama salah satu jalan di ibu kota DKI Jakarta. Pak Iqbal, boleh dijelaskan dulu latar belakangnya nih Pak Iqbal? Karena sebetulnya kalau pihak Turki kan sudah membuatkan nama jalan Pak Ahmet Sukarno gitu kan, Ibu Menlu ya yang menyampaikan kan beberapa waktu lalu gitu kan. Nah, sebetulnya pilihan pemerintah Turki nama Ahmad Sukarno sendiri juga apa pertimbangannya seperti itu? Silakan Pak Iqbal. Iya, memang beberapa hari belakangan ini ada kontroversi mengenai penamaan jalan katanya Mustafa Kemal Atatürk di di Jakarta ya. Ya, kalau ada pepatah Arab bilang bahwa an-nasu a'da'u ma jahilu. Jadi manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui gitu. Ya. Jadi tugas kita ya, kita nggak bisa salahkan publik atas tanggapan itu. Tugas kita ya memberitahukan kalau ada sesuatu yang tidak tahu, dan kita menyampaikan sesuatu yang mereka perlu tahu lah, kira-kira begitu. Sebetulnya berita ini sudah muncul sejak Bu Menlu berada di Ankara pada saat itu. Tetapi reaksi publik baik-baik saja sebetulnya, publik bisa memahami. Sampai ada satu media online yang menuliskan judul "Tokoh sekuler Turki akan dijadikan nama jalan di Jakarta". Nah, mulai dah ribut. mulai keributan terjadi. Memang judulnya juga provokatif dan tidak faktual ya. Tidak faktual karena yang kita sampaikan sebetulnya adalah kondisinya adalah kita menerima pemerintah Turki menyetujui usulan nama di depan KBRI Ankara yang baru. Kita usulkan nama yang tadinya nama Jalan Belanda. Jadi Indonesia berada di jalan yang negara dengan nama negara yang menjajah 3,5 abad. Nah, kita usulkan diganti dengan nama Ahmet Sukarno. Dan usulan itu diterima oleh pihak Turki tanpa mempertanyakan bagaimana akhlaknya Pak Karno, seberapa Islam Pak Karno gitu. Itu tidak dipertanyakan sama sekali. Cukup satu hal yang dia tahu, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat mereka hormati, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Siapapun yang mereka anggap penting, ya kami anggap penting gitu. Sehingga dipakailah nama Ahmet Sukarno tersebut. Nah, di dalam kebiasaan diplomatik, di dalam tradisi diplomasi, ada prinsip yang kita sebut resiprositas. Dan ini prinsip yang sudah dipegang di dalam pergaulan internasional dari zaman Yunani kuno. Termasuk di masa-masa kejayaan Islam itu juga dipegang gitu loh, bahwa ada timbal balik, kamu kasih A, kita kasih A gitu. Nah, jadi ada konsekuensi ketika kita diberikan nama itu, bahwa kita juga harus memberikan nama jalan di Indonesia. Nah, pemberian nama jalan ini pihak Turki juga minta. Wali kota Ankara juga menyampaikan permintaan yang sama melalui Kementerian Luar Negeri. Dengan kami memberikan nama jalan ini, kami juga minta ada nama jalan yang berbau Turki di Indonesia gitu. Nah, yang akan mengusulkan nama itu tentu saja itu bukan dari Dubes, bukan juga dari Pemda DKI, bukan juga dari Presiden atau Menlu. Yang akan memberikan nama itu adalah pemerintah Turki, sebagaimana halnya kita mengusulkan penamaan Ahmet Sukarno. Jadi kita dalam proses
kita kemarin sudah diskusi dengan Pemda DKI. Pemda DKI karena memahami bahwa ini niatnya adalah untuk mendekatkan kedua negara, Pemda DKI memberikan komitmen untuk mengubah nama jalan di salah satu nama jalan di DKI Jakarta dengan nama jalan yang nantinya akan diusulkan oleh pihak Turki. Jadi nama itu belum diusulkan, nama itu belum diusulkan. Kita belum tahu apa yang ada di dalam pikirannya pemerintah Turki, nama apa yang akan diusulkan. Tentu memang logikanya kita memberikan nama founding father, ada kemungkinan mereka juga akan minta nama founding father. Tapi itu kan salah satu kemungkinan. Ya. Belum ada keputusan. Dan kita kan tahu bagaimana dekatnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Erdogan. Bahkan Presiden Erdogan itu ketika Menhan menemui beliau, Menlu menemui beliau, selalu menanyakan kabar Presiden Jokowi dan tidak pernah menanyakan bagaimana kabar Presiden Jokowi. Beliau selalu menanyakan bagaimana kabar saudaraku Joko Widodo. Begitu dekatnya hubungannya. Bu Menlu juga sangat dekat hubungannya dengan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu di Turki. Beliau telepon-teleponan jam 12 malam waktu Turki dalam proses evakuasi WNI kita dari Afghanistan karena Turki adalah anggota NATO gitu. Jadi dengan hubungan yang sedemikian dekat kita pasti akan memberikan masukan kepada pemerintah Turki, apa nama jalan sebaiknya di Indonesia. Karena kita dua-duanya berangkat dari spirit yang sama. Spiritnya kan, penamaan jalan ini adalah untuk mensimbolisasi dari kedekatan kedua negara. Jadi kita akan memberikan nama yang terbaik buat hubungan kedua negara gitu. Jadi pasti kita akan memberikan masukan di dalam proses itu gitu. Kita tahu sensitivity, kita paham sensitivity yang ada di Indonesia, tapi ada yang berspekulasi seolah-olah Dubes atau pemerintah gitu mengusulkan namanya adalah Mustafa Ataturk, maka muncullah kontroversi ini. Jadi yang kita bahas sekarang ini, polemik yang terjadi saat ini, kontroversi yang terjadi saat ini adalah tentang sesuatu yang tidak ada, yang tidak masih pepesan kosong sebetulnya ya. Ya, jadi nggak ada yang diperdebatkan, tidak ada usulan, belum ada usulan. Justru kita sedang menunggu usulan itu. Pemda DKI sedang menunggu usulan itu. Dan saya yakin Pemda DKI sangat memahami sensitivitas warganya dan itu akan menjadi pertimbangan di dalam memberikan nama jalan itu nanti. Gitu. Tapi begini Pak Iqbal, terlepas dari bahwa itu sebetulnya belum resmi gitu kan ya. Tapi kan pendapat-pendapat dengan sejumlah argumennya sudah disampaikan gitu ya. Nah, saya sih berpegang dengan tadi peribahasa Arab itu. Kalau mungkin disederhanakan dalam bahasa Indonesia itu tak kenal maka tak sayang sebetulnya gitu kan ya. Persis. Baru kenal sepotong sudah merasa paling tahu gitu kan. Nah, dari Pak Iqbal, boleh nggak dipaparkan mungkin dari sisi Pak Iqbal seperti apa sebetulnya sosok seorang Kemal Pasha Atatürk? Karena kita lihat ya Pak Erdogan juga begitu menghormati beliau gitu kan. Saya tahu di lembaga-lembaga resmi pemerintahan itu dipasang gitu, menjadi sebagai satu foto resmi gitu kan Pak Atatürk itu Pak Iqbal. Iya, jadi begini sebetulnya. Setiap pemimpin itu membawa kontroversi, membawa pro konsnya sendiri-sendiri gitu kan ya. Jangankan Bung Karno, jangankan Mustafa Kemal yang manusia biasa gitu. Rasulullah gitu, Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tuh maksum gitu. Jadi dijamin bahwa beliau tidak bersih dari kesalahan maupun dosa gitu. Masih ada kok yang pro konsia, masih ada yang menganggap beliau pedofil, ada yang menganggap beliau berdakwah dengan pedang gitu loh. Padahal beliau itu maksum gitu. Dan itu bersih gitu loh. Apalagi cuma Bung Karno dan Mustafa Kemal Pasha yang manusia biasa gitu loh. Jadi itu hal yang wajar lah ada pro kontra. Tapi itu tidak mengurangi fakta sejarah bahwa mereka melakukan sesuatu dalam hidupnya gitu. Mereka membuat sesuatu yang dikenang dalam hidupnya gitu. Nah, kalau mengenai Atatürk sendiri, sebenarnya ada dua peran Atatürk di dalam sejarah Republik Turki. Jadi kita harus bicara Turki ada dua. Turki zaman Kesultanan dan Turki Republik Turki yang berdiri secara resmi tahun 1923 gitu, resmi berdirinya. Nah, Atatürk bagi bangsa Turki peran utamanya adalah sebagai liberator. Beliau sebagai pahlawan, beliau sebagai pendiri Republik Turki,
beliau sebagai pejuang itu tidak ada satupun orang Turki yang meragukan itu. Apakah dia sekuler, apakah dia kelompok Islam konservatif, semua menerima fakta bahwa Atatürk itulah pendiri Republik Turki. Kalau kan ada 130 ribuan warga Indonesia yang berkunjung ke Turki setiap tahunnya pada tahun 2019. Hampir semuanya pasti berkunjung ke Museum Atatürk, namanya Anıtkabir. Kalau kita masuk ke museum itu, kita lihat yang pertama kali kita lihat adalah peta. Peta itu adalah peta Turki sebelum Atatürk memutuskan untuk melakukan perlawanan. Jadi atas perintah Sultan terakhir pada saat itu, Turki menandatangani perjanjian namanya Treaty of Sevres namanya pada saat itu. Karena kekalahan di dalam Perang Dunia Pertama, lalu Sultannya punya pilihan yang pada saat itu pilihan mau tetap jadi Sultan atau tanda tangani perjanjian ini. Intinya perjanjian itu adalah menerima kekalahan Turki, sehingga menerima Turki sebagian besar diokupasi oleh negara-negara Barat. Istanbul itu dikuasai sebagian oleh Inggris dan oleh Italia. Samsung dikuasai oleh Inggris. Izmir, Antalya, Bodrum dikuasai oleh Greece, kemudian oleh Yunani, kemudian di Kars dan sekitarnya dikuasai oleh Rusia dan Armenia. Jadi bayangkan kalau tidak bancakan lah ya itu ya. Ya, kalau tidak karena keputusan Atatürk pada saat itu, Mustafa Kemal, untuk memerdekakan Turki, maka Turki saat ini bukan Turki yang kita lihat saat ini. Turki sekarang ini hanya tinggal 1/4 atau 1/5 dari yang ada saat ini gitu. Tapi pada saat itu, meskipun Sultan memerintahkan dubesnya di Swiss untuk menandatangani Treaty Sevres itu, despite itu keputusan Sultan, Mustafa Kemal memutuskan untuk melakukan perlawanan. Dimulailah perang itu dari Samsun Sakarya, kemudian ke Avion gitu. Dan jangan lupa pada saat dia berperang tersebut, dia meminta bantuan, dia mengeluarkan yang namanya war bond. Jadi hutang pemerintah untuk perang gitu loh. Rakyatnya semua mengumpulkan, mau yang konservatif Muslim, mau yang sekuler, semua mengumpulkan hartanya untuk membantu perang itu, dan kemudian belakangan memberikan pernyataan nggak usah bayar, yang penting kita merdeka gitu. Dan itulah yang dilakukan, maka merdekalah Turki. Kemudian pada tahun 1920 didirikan parlemen pertama atau Majelis Agungnya yang pertama, yaitu jadi parlemen. Kemudian 1923 dideklarasikanlah berdirinya negara Republik Turki gitu. Jadi tidak ada yang meragukan bagian itu gitu. Nah, yang kedua, Mustafa Kemal itu sebagai revisionis. Jadi beliau melakukan perubahan di Turki. Nah, ini bagian yang agak kontroversial di Turki. Ada pihak yang mendukung perubahan yang dilakukan, ada pihak yang tidak mendukung perubahan yang dilakukan. Kelompok konservatif Muslim tentu saja menolak perubahan, tidak menolak tapi tidak mendukung perubahan yang dilakukan tersebut gitu. Nah, beberapa perubahan penting yang membekas di masyarakat Turki itu ada dua. Satu mengenai perjanjian Montreux tahun 1936, sama perubahan Hagia Sophia itu. Jadi Hagia Sophia itu dirubah dari masjid menjadi museum. Tetapi masyarakat Turki, bangsa Turki sangat memahami konteks pada saat itu. Ya. Turki sangat lemah pada saat itu. Bayangkan Turki itu berperang sangat panjang. Sebelum Perang Dunia Pertama, Turki itu sudah terlibat di dalam perang di Balkan. Perang di Balkan gitu. Dan kalah di Balkan gitu. Sehingga wilayahnya diambil oleh Austro-Hungaria gitu. Kemudian dia terlibat dalam perang dengan Italia, kalah pula dengan Italia. Kemudian dilanjutkan dengan Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama mereka melakukan perang kemerdekaan gitu. Jadi mereka itu sudah sangat lelah, sudah sangat lemah. Intinya sudahlah, sekarang kita udah merdeka, ini aja dulu buat modal kita. Yang penting kita tetap merdeka. Yang penting negara-negara itu jangan balik lagi ke sini. Dan waktu itu ditakut-takuti Turki. Kalau dia tidak menunjukkan komitmennya untuk menjadi negara yang modern,
untuk menjadi negara yang menjauhkan diri dari Ottomanisme gitu, Ottomanisme, mereka akan negara-negara itu akan masuk lagi, terutama Italia pada saat itu. Sehingga dia berusaha dengan segala cara untuk entertain Barat pada saat itu for the sake of mereka bisa survive gitu. Jadi it's about survival. Karena itu ketika mereka sudah kuat saat ini, Presiden Erdogan membuat inisiatif Kanal Istanbul namanya. Jadi Kanal Istanbul ini adalah kanal yang nanti akan dibuat yang panjangnya 40 km lebih itu untuk membypass Selat Bosporus. Karena ada treaty yang namanya Perjanjian Montreux itu, yang itu mengatur Bosporus jadi sebuah selat yang berada di wilayah Turki, tapi diatur oleh rezim internasional. Coba gimana sakitnya sebagai sebuah negara gitu. Wilayah-wilayah gua kok diatur sama rezim internasional gitu. Dan dia tidak boleh memungut apapun di situ. Dia bikinlah Kanal Istanbul. Dan Kanal Istanbul itu sudah mulai proyeknya. Mereka lakukan itu tanpa mereka mencela siapa yang membuat membuat Montreux Convention itu. Tidak pernah mereka mencela Ataturk atas apa yang dilakukan tersebut. Karena apa? Karena mereka paham konteksnya. Begitu juga dengan Hagia Sophia gitu, Hagia Sophia. Mereka balikkan kembali ketika mereka sudah kuat, mereka kembalikan lagi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sekarang saya sudah berdiri di atas kaki saya sendiri. Saya tidak tunduk pada siapapun, saya memutuskan apa yang terbaik untuk negara saya sendiri. Dia balikkan menjadi masjid tanpa mereka mencela orang yang dulu merubahnya menjadi museum. Gitu. Jadi udahlah, sejarah adalah fakta, sejarah adalah sesuatu yang harus kita terima gitu. Kita juga kan tidak pernah mencela Presiden Soekarno atas keputusan di konferensi meja bundar untuk bayarin hutangnya Belanda 1,3 miliar gitu pada saat itu. Karena konteksnya memang kita butuh kemerdekaan kita butuh pengakuan pada saat itu. Sehingga udahlah kalau ini cost yang harus kita bayar, kita bayar. Bangsa Turki ini kan bangsa yang sangat menghargai sejarah. Bayangkan umat Islam hari ini tidak akan bisa melihat pedangnya Sayyidina Ali, tidak akan bisa melihat rambutnya Rasulullah kalau bukan karena bangsa Turki dulu yang mengawetkan sejarah gitu, yang mempreservasi sejarah tersebut gitu. Kalau berkunjung ke Turki, 70% yang dikunjungin adalah mengenai sejarah gitu. Jadi mereka paham betul konteks dari kondisi saat itu. Bahkan partainya Presiden Erdogan itu kan partai yang semua orang tahu itu leaning ke Islam gitu. Lebih berat ke Islam, cenderung konservatif gitu. Tapi dia tidak pernah mencecah pendahulunya gitu. Dia tidak pernah mengkafir-kafirkan pendahulunya. Bagi mereka sejarah adalah sejarah. Sejarah selalu ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Sisi baiknya kita gunakan untuk sebagai pelajaran untuk maju ke depan. Sisi buruknya kita perbaikin sebagai lesson learned. Ataturk itu kan lahir di abad ke-19 saat Turki itu lagi jatuh gitu. Lagi jatuh. Keemasannya Turki itu kan abad ke-16, zamannya Sulaiman the Magnificent, Sulaiman Al-Awwal gitu. Nah, sedangkan Ataturk itu lahir di Tesaloniki di wilayah Yunani sekarang, dulu wilayahnya Ottoman. Itu beliau lahir dalam melihat kondisi yang sangat buruk di kesultanan gitu. Bayangkan ketika saya tidak membela Ataturk, saya ingin menjelaskan konteks sejarahnya. Jadi bayangkan Ataturk itu lahir saat Kesultanan Ottoman itu wilayahnya di mana-mana memberontak dan keluar dari kesultanan. Di Afrika Utara, di Arab gitu. Negara-negara Arab dan Afrika Utara justru berkoalisi dengan Inggris, dengan Prancis gitu, dengan non-Muslim itu untuk menggerogoti Kesultanan Utsmaniyah gitu pada saat itu. Terus dalam kondisi seperti itu dia kehilangan Palestina, dia kehilangan Irak, dia kehilangan Balkan. Dia sibuk membangun istana emas namanya Dolmabahce. Itu yang menghabiskan hampir 35 ton emas gitu. Dan sampai menyebabkan hutang yang luar biasa. Sampai dianggap fail state pada saat itu gitu. Saking banyaknya hutangnya Turki pada saat itu. Itu feature yang dilihat oleh Ataturk pada masa kecilnya. Dia sekolah ke sekolah Islam, dia dipukulin, salah sedikit dipukulin. Akhirnya dia berontak, dia keluar dari Quran kursu gitu. Jadi dari sekolah Quran itu dia keluar, dia masuk sekolah yang lebih ke sekuler pada saat itu gitu. Jadi ada konteks kenapa kemudian keputusan itu diambil oleh Ataturk pada masa itu, dan bangsa Turki sangat memahami konteks itu. Jadi ketika mereka mengembalikan lagi ke jalurnya yang mereka harapkan, itu dilakukan tanpa mencaci maki, tanpa mencerca
pendahulunya. Baik, Iqbal, kalau Turki atau masyarakat Turki sendiri seberapa mengenal mereka tentang sosok Ahmed Soekarno sehingga mereka langsung menyetujui penamaan Ahmed Soekarno untuk jalan di depan KBRI itu di Ankara. Ketika kita akan memberi nama Ahmed Soekarno, memberi nama apa ya enaknya jalan nama jalan yang ada di depan KBRI itu. Memang ada beberapa teman politisi yang WhatsApp ke saya dan mengatakan bahwa bilang, Pak Iqbal nggak usah nyenengin Bu Mega lah dengan mengusulkan nama Ahmed Soekarno. Saya bilang ya udahlah, namanya orang nggak tahu ya, kita nggak usah marah. Walaupun ada seuzon, yang penting kita husnuzon aja sesama Muslim. Ya saya kan nggak perlu menyenang-nyenangkan Bu Mega ya, saya bukan politisi gitu. Bu Mega itu sudah jadi presiden dan label presiden itu akan melekat terus pada beliau seumur hidup. Beliau ketua partai terbesar dan menjadi pendukung terbesar pemerintahan saat ini. Beliau tidak perlu disenang-senangkan gitu. Dan saya juga diplomat karir kan. Saya ini jadi dubes melalui jalur karir, bukan politisi. Jadi saya tidak punya kepentingan untuk bermain politik gitu. Saya tidak boleh bermain politik, tapi harus sensitif terhadap kondisi politik. Bos saya kan hanya presiden gitu. Karena saya adalah wakil pribadi presiden di Turki dan beliau adalah Supreme Chief of Diplomacy gitu. Jadi dan yang kedua bos saya adalah Bu Menlu gitu, Menteri Luar Negeri, karena beliau adalah Chief of Diplomacy. Jadi karir saya itu tidak di tangan siapa-siapa, ya di tangan beliau berdua aja, terserah beliau mau jadiin kita apa gitu kan. Jadi saya nggak punya kepentingan untuk menyenang-nyenangkan Bu Mega. Beliau sudah senang, sudah bahagia, beliau sudah besar tanpa saya gitu. Tapi ketika memilih nama Soekarno, itu semata-mata didasari fakta bahwa nama orang Indonesia yang paling dikenal oleh bangsa Turki itu ya Soekarno, ya Ahmad Soekarno gitu. Bayangkan Pak Karno pada masa itu, kalau kita muhibah sejarah ya ke masa-masa kehidupan Pak Karno. Pak Karno itu adalah seperti Erdogan saat ini, atau bahkan lebih gitu. Ada orang retorikanya bagus, tongkrongannya keren gitu kan. Yeah. Terus memproklamasikan berdirinya negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan terbesar di dunia, membantu, mendukung, dan menjadi inspirasi bagi kemerdekaan negara-negara Muslim lainnya, mulai dari Pakistan, Bangladesh, Maroko, Tunisia, Aljazair. Mereka jadi inspirasi gitu loh. Terus berani bilang tidak kepada kekuatan-kekuatan besar yang ada saat itu, berdiri dan berdiskusi, berdebat dengan Khrushchev tanpa inferiority gitu. Padahal bangsa umat Islam pada saat itu adalah backward gitu ya, negara-negara terjajah gitu. Berani berdiri berdebat dengan dengan John F. Kennedy tanpa inferiority gitu. Jadi bayangkan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya umat Islam pada masa itu gitu. Jadi beliau itu adalah ikon gitu. Beliau itu adalah idola umat Islam pada saat itu. Beliau adalah simbol kebangkitan umat Islam pada masa itu. Jadi lebih besar daripada Presiden Erdogan saat ini. Presiden Erdogan masih ada yang di negara-negara tertentu yang tidak suka beliau. Tapi pada saat itu, walaupun beliau sangat besar, tapi ada yang tidak suka. Tapi pada saat itu Soekarno dicintai oleh seluruh umat Islam di dunia. Sampai nama beliau kan sebenarnya hanya Soekarno gitu. Tapi ditempelkan nama Ahmad atau Ahmed di situ sebagai ekspresi rasa cintanya. Cuma mau nunjukkan he belong to us gitu. Dia ini bagian dari kami. Dia ini adalah ikon kami. Dia ini adalah seorang Muslim gitu. Jadi kebanggaannya pada saat itu. Itulah sosok Soekarno yang ada di bangsa Turki, at least pada masa-masa itu. Nah, di generasi muda sekarang kan tidak kenal Soekarno. Itulah sebabnya kita ingin menghidupkan lagi sosok Soekarno itu. Dan ada koneksi emosional antara Pak Karno dengan Turki. Kalau pernah membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2, saya punya 2 buku itu versi aslinya dan selalu saya bawa setiap saya penempatan kemanapun sebagai inspirasi. Nah, di buku itu beliau menulis bahwa perjuangan dan kemerdekaan yang perjuangan yang dilakukan oleh Atatürk, oleh Mustafa Kamal di Samsun, Afyon, dan Sakarya
itu akan menjadi spirit kebangkitan Asia Afrika. Jadi kemerdekaan kita itu juga diinspirasi oleh kemerdekaannya Turki gitu. Perjuangan yang dilakukan oleh bapak bangsa kita Bung Karno itu juga diinspirasi oleh perjuangannya Mustafa Kamal. Itulah sebabnya ya. Jadi itulah sebabnya kita memilih. Karena kita tidak dapatkan lagi tokoh lain yang lebih besar bagi Turki dan yang lebih punya koneksi emosional dengan Turki selain Pak Karno. Jadi itu yang ingin kita sampaikan pesannya sebetulnya gitu. Ya kan, kalau yang nggak tahu ya, hanya mengusulkan kenapa nggak Sultan Mehmet, kenapa nggak Sultan Fatih gitu kan? Kalau sebagian gitu kan, bahkan ada yang bilang apa iya harus setara. Kalau Turki memberi nama Soekarno, Indonesia harus memberi nama Atatürk gitu kan, kayak Pak Hidayat Nur Wahid gitu kan. Maroko enggak tuh katanya kan, Maroko tidak minta dikasih nama Jalan Raja Maroko di Jakarta gitu kan. Ya, ada perbedaan dengan Maroko. Maroko itu kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta untuk nama Soekarno diabadikan di situ. Itu adalah keputusan unilateral. Jadi nggak ada hak kita dan kewajiban kita untuk minta timbal balik. Tapi dalam kasus jalan di di Ankara ini, memang kita yang minta. Karena kesadaran kita bahwa kita ini udah dekat, sudah beratus-ratus tahun dari abad ke-15. Tapi tidak ada satupun simbol Indonesia di Turki dan tidak ada satupun simbol Turki di Indonesia. Nah, kita ingin simbolisasikan kedekatan kita ini dengan pemberian nama tersebut. Gitu. Pak Iqbal, merasa perlu menghadirkan tokoh-tokoh orang Turki nggak untuk berbicara soal tentang sosok Pak Kemal Pasha Atatürk itu? Saya kira biar nanti yang dari pihak-pihak lain yang bisa berdiskusi dengan tokoh-tokoh di Turki. Saya kira itu sudah kalau kita mau belajar sejarah gitu. Kalau kita mau membaca sedikit tentang dinamika politik di Turki dari sejak berdiri tahun 1923 sampai saat ini, pasti akan tahu apa artinya Mustafa Kemal Atatürk bagi bangsa Turki gitu loh. Jadi tidak perlu mendatangkan ahlinya, dan saya sudah share sebagian apa yang saya tahu kepada publik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pengetahuan lah. Nah, terkait rencana kunjungan Pak Erdogan ya, ini kan kayaknya yang kesekian kalinya Pak Erdogan ke Jakarta ya Pak Iqbal. Cuma mungkin saya minta dijelaskan dulu nih, karena kita kan hubungan diplomatik antara RI dan Turki ini udah puluhan tahun Pak Iqbal ya, udah lebih dari 70 tahun malah ya. Boleh dijelaskan nggak Pak Iqbal, gimana sih awal mula kita selain sejarah soal kekaguman Soekarno terhadap Atatürk gitu kan, semacam itu? Ya, mungkin saya mulai dari menjelaskan tentang sejarah hubungan kedua bangsa, bukan kedua pemerintah ya. Kalau hubungan diplomatik kita itu resminya mulai tahun 1950 mulainya. Jadi kita saling mengakui hubungan diplomatik itu, membuka hubungan diplomatik 1950. Jadi sekarang usianya 71 tahun. Tapi hubungan kedua bangsa, jadi bangsa Indonesia yang dulu itu belum ada negaranya dan pemerintahnya, masih sporadis, ada kerajaan-kerajaan, dengan Kesultanan Ottoman itu sudah panjang sekali usianya. Dan basis yang terkuat dari hubungan kedua bangsa itu adalah hubungan di antara kedua rakyatnya. Jadi rakyat Indonesia dan rakyat Turki itu sudah saling mengenal dan saling mencintai, itu sudah dari zaman dulu. Karena itu ketika saya datang pertama kali menjadi duta besar di Turki, yang paling dulu saya undang datang adalah pertama Rois Am NU pada saat itu. Sebulan setelah saya datang, saya mengundang Rois Am NU, Kiai Haji Miftahul Ahyar yang sekarang jadi ketua MUI. Saya mendatangkan beliau bersama beberapa kiai. Lalu saya mengundang juga Kiai Haidar Nasir, ketua PP Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah saya datangkan. Saya pertemukan dengan tokoh-tokoh Muslim di sini, dengan pejabat-pejabat di sini, karena saya sadar bahwa basis terkuat dari hubungan kedua negara itu adalah hubungan di antara rakyatnya, di antara masyarakatnya, people to people contact gitu. Nah, ada yang menarik pada saat saya mendampingi Kiai Haji Miftahul Ahyar ketika bertemu dengan tokoh Muslim di Turki. Beliau menceritakan bahwa berdirinya NU itu pun itu pada tahun 1926 itu terinspirasi atau didorong oleh kesadaran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa jangkar gitu,
jangkar dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjaga dari tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Kesultanan Ottoman itu sudah apa namanya? Sudah sunset gitu. Sudah tinggal menunggu waktu akan runtuh gitu. Akan hilang gitu. Mereka lah penjaganya selama ini, dan mereka tahu bahwa di kesultanan terjadi dekadensi moral gitu. Moralnya udah hilang. Islam itu hanya menjadi apa namanya? Hanya menjadi pretext saja, hanya menjadi simbol saja. Tapi perilakunya sudah tidak Islam gitu. Sudah sangat tidak Islami. Nah, kesadaran itulah yang kemudian mendorong NU untuk didirikan dan kemudian menjadi penjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Islam. Jadi kalau urusan Islam di abad ke-20 ya kita pasti lebih Islam gitu loh. Karena pada saat itu apa namanya Turki mengalami sekularisme, justru kita menjadi penjaga NU dan Muhammadiyah menjadi penjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau belajar mengenai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ke Indonesia yang paling bagus gitu. Karena kitalah penjaganya setelah runtuhnya Kesultanan Ottoman itu gitu. Jadi itu satu. Nah, dulu memang ada tesis yang mengatakan adalah bahwa hubungan antara Kesultanan Ottoman dengan Nusantara pada saat itu, bangsa Indonesia pada masa itu, dimulai dengan hubungan antara Aceh dengan Sultan Ottoman. Itu betul bahwa memang ada hubungan antara Aceh dan Kesultanan Ottoman ketika kerajaan Aceh waktu itu jamaah hajinya diganggu oleh Portugis, itu di lautan, diganggu oleh Portugis, minta bantuannya adalah ke Sultan Ottoman. Kemudian dikirimkan senjata, kuda, ya, dikasih TOT, pelatihan untuk perang gitu. Sehingga setelah itu jemaah haji kita bisa pergi naik haji dengan aman. Tapi setelah kita merunut ke belakang, ternyata hubungan kita itu 1 abad lebih cepat dari yang kita sangka. Jadi bukan abad ke-16, karena abad ke-16 itu adalah abad kejayaan dari Ottoman. Jadi bahkan sebelum kejayaannya. Jadi tepatnya adalah pada tahun 1457. Kan Al-Fatih, Mehmed II itu mengambil alih Konstantinopel itu tahun 1453. Tahun 1457 itu berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah. Nah, Raden Patah itu, kata Raden Patah, gelar Raden Patah itu diberikan, itu terinspirasi oleh Al-Fatih. Al-Fatih di saat membuka Istanbul, saat membuka Konstantinopel gitu. Dan kata Patah dalam Arab, dalam bahasa Arab, dan Al-Fatih itu berasal dari dari kata yang sama, yaitu fataha, membuka gitu. Jadi kedua-duanya adalah pembuka gitu. Yang satu membuka Konstantinopel, yang itu Kristen pada saat itu, kemudian menjadi Muslim. Yang satu lagi membuka kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak, dan kemudian membuka Mataram Hindu menjadi Mataram Islam gitu pada saat itu. Dan Sultan Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sampai saat ini masih menyimpan bukti sejarah mengenai hubungan antara Raden Patah pada saat itu. Dan bahkan pada periode abad ke-15 sampai dengan abad ke-16 itu banyak sultan-sultan yang muncul di Indonesia, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Buton, sultan-sultan yang lain. Nah, semua penggunaan gelar sultan itu diberikan melalui sertifikat. Sertifikat yang diberikan oleh Sarifnya Ottoman di Mekah. Karena pada saat itu Mekah Madinah berada di bawah kekuasaan Ottoman gitu. Jadi pemberian nama sultannya itu diberikan melalui sertifikat. Jadi hubungan itu panjang sekali. Nah, itu tidak hilang karena hubungannya itu dibangun oleh hubungan dari people to people sehingga sangat terjaga. Nah, baru kemudian hubungan itu berlanjut dengan Republik Turki modern gitu. Dengan berdirinya Republik Turki 1923. Nah, hubungan antar negara itu mengalami penurunan, tapi hubungan antar rakyat selalu pada level tertinggi, hubungan antar pemerintahnya yang turun. Karena pada saat itu dengan konteks yang tadi saya ceritakan bahwa mereka memang dalam kondisi yang sangat lemah, mereka semua orientasinya ke barat pada saat itu. Jadi mulai melepaskan hubungan dengan negara-negara Islam, gitu. Menjaga jarak dengan negara-negara Islam karena tidak mau diinterpretasikan oleh negara Islam untuk membangun Ottoman baru gitu. Jangan sampai diinterpretasikan seperti itu. Bahkan kalau mau jujur, Turki itu mengaku Israel tahun 49 dan mengakui Indonesia tahun 50 gitu. Jadi sebetulnya lebih dahulu mengakui Israel daripada mengakui Indonesia gitu. Tapi konteks sejarahnya adalah itu tadi saya bilang bahwa
mereka ini tidak mau dipersepsikan membangun New Ottoman gitu. Jadi berusaha ke barat-baratan gitu demi survival mereka pada masa itu. Nah, itu anunya apa namanya sejarah hubungannya. Unfortunately, kalau kita lihat dengan hubungan kita saat ini, memang kedekatan sejarah yang sangat panjang itu belum tercermin di dalam hubungan kita saat ini. Belum tercermin sebesar potensialnya. Di bidang ekonomi misalnya saat ini. Sampai 2019 itu nilai perdagangan kita hanya 1,6 miliar US dollar. Tentu untuk di kawasan ini memang paling besar. Tetapi kalau kita lihat dari potensi kedua negara, penduduknya saja kalau digabung hampir 350 juta gitu. Ya angka ini masih kecil gitu. Karena itu dalam pertemuan di Osaka beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dan Presiden Erdogan sepakat kita harus menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas kita supaya dalam tahun 2023 kita sudah bisa mencapai 10 bilion US dollar. Itulah yang kita lakukan. Itu yang mungkin yang akan menjadi fokus utama pertemuan Erdogan dengan Pak Jokowi tahun salah depan satunya itu, ya? Salah satunya itu Bu Menlu kemarin sudah sepakat dengan Menlu Turki, kita harus melakukan percepatan ini supaya itu menjadi deliverable yang akan kita selesaikan pada saat kunjungan Presiden Erdogan. Hal penting lain adalah untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dan Turki akan menandatangani kesepakatan yang namanya High Level Strategic Council. Jadi Dewan strategis, Dewan Kerjasama Strategis, yang itu levelnya adalah level kepala negara. Kedua-duanya level kepala negara yang akan bertemu setiap 2 tahun sekali untuk membahas hal-hal penting, sehingga langsung diputuskan pada level itu. Dan ini adalah high level strategic council yang pertama ditandatangani Turki dengan negara-negara di Asia Tenggara gitu. Itu mencerminkan betapa pentingnya Indonesia bagi Turki dan betapa pentingnya Turki bagi Indonesia. Di bidang pertahanan, dalam setahun terakhir, alhamdulillah, Pak Menhan sudah berkunjung ke Turki untuk membahas mengenai kerjasama pertahanan maupun industri pertahanan. Beliau 6 kali melakukan kunjungan ke Turki dalam waktu setahun terakhir gitu. Dan kita melakukan percepatan kerjasama ini karena memang Turki menjadi alternatif lah sekarang. Turki adalah negara anggota NATO, satu-satunya negara Muslim yang anggota NATO, dan Turki 70% produk alutsistanya disuplai dari kemampuan mereka sendiri. Dan lebih dari itu saat melakukan kerjasama industri pertahanan, Turki nggak hitung-hitungan sama Indonesia. Turki bersedia untuk mentransfer seluruh teknologinya, tidak memberikan batasan apapun, sehingga dia bisa menjadi alternatif. Di antara sumber-sumber tradisional kita selama ini ada Rusia, ada Amerika, yang saling bertentangan, ada Cina. Nah, Turki menjadi sumber alternatif karena keinginannya sama ketika kita bantu bekerja sama dengan Turki. Dia nggak hanya mau jual, dia mau kita sama-sama desain, sama-sama produksi. Dan standar teknologinya sudah standar Eropa ya, Pak Iqbal ya? Standar NATO, dan mereka mau transfer of technology dan bahkan mau joint development. Salah satunya hasilnya kemarin kita bisa memproduksi mulai dari desain, development sampai manufacturing bersama medium tank yang di Indonesia disebut Harimau, di Turki disebut Kaplan gitu. Jadi kita sepakat itu jadi model, dan itu kerjasama industri pertahanan kita dengan Turki seluruhnya itu di bawah payung G2G di antar pemerintah gitu. Dan itu salah satu yang mengalami kemajuan. Belum kerjasama di bidang kepolisian, kita mengalami kemajuan pesat. Kita beberapa kali mengirimkan tim kita dari Indonesia untuk melakukan latihan di Turki untuk anti teror dan sebagainya. Di kerjasama sosial budaya, untuk pertama kalinya tahun ini kita membuka kelas bahasa Indonesia BIPA. Tadinya dugaan kita paling pesertanya hanya 100, ternyata yang daftar hampir 600 yang daftar gitu. Terus kelas kedua, dan dalam waktu sekali latihan kita undang mereka untuk hadir di 17 Agustus. Mereka bisa bahasa Indonesia, udah pakai slang seperti udah pernah tinggal di Indonesia gitu. Makanya kita buka kelas berikutnya untuk intermediate dan advance, dan itu ada yang daftar sekitar 200 orang gitu. Jadi semua ketika kita mau serius untuk menggarap hubungan diplomatik, hubungan kedua negara, potensi itu kemudian muncul pelan-pelan.
kelihatan. Baik Bang, kalau dari sisi pendidikan juga Turki lumayan juga ya memberikan beasiswa untuk para pelajar kita sejak SMA malah kan ya kalau nggak salah. Ya betul. Untuk SMA itu lebih banyak ke apa namanya Imam Khatib, itu sekolah pendidikan pesantren gitu. Tapi lebih banyak untuk universitas. Saat ini mahasiswa kita di Turki itu udah hampir 3.000-an. Bandingkan dengan 5 tahun lalu itu less than 1.000. Jadi perkembangannya sangat cepat. Dan sudah hampir 7 tahun ini pemerintah Turki melalui YTB itu memberikan beasiswa rata-rata 100 orang per tahun untuk S2 maupun S1, S2 maupun S3, dan jumlah itu terus meningkat, ya, kuota itu gitu terus meningkat. Padahal kalau kita lihat Indonesia itu nggak masuk dalam kategori negara-negara yang butuh bantuan gitu. Tapi bagi mereka Indonesia itu it's about brotherhood gitu. Ini tentang masalah persaudaraan. Kami ingin terus berhubungan dengan Indonesia gitu. Jadi buat mereka itu Indonesia itu berbeda. Jadi kalau ketemu dengan orang Turki, terutama yang pernah umroh haji, itu dalam pandangan mereka itu manusia paling beradab di dunia itu ya manusia Indonesia gitu. Muslim yang paling muslim di dunia itu ya orang Indonesia gitu. Buat mereka gitu. Udahlah taat, udahlah sopan, udahlah rapi, bersih gitu. Terus kalau naik haji itu semua berseragam, gandengan, nggak pernah sikut-sikutan gitu. Ya susah juga kalau mau nyikut kan memang lebih kecil ya. Kalau nyikut yang ada dia yang mental gitu. Tapi terus mereka selalu punya kenangan, ayah saya udah tua ketika itu, malah digandeng sama orang Indonesia datang membantu gandeng ayah saya. Jadi udahlah, image orang Indonesia, orang Turki tentang Indonesia itu luar biasa. Itu seberadab-beradabnya manusia, seberadab-beradabnya Muslim itu ya orang Indonesia. Sementara di sisi yang lain, kita juga masyarakat umat Islam kita mengagumi Turki gitu, mengagumi Erdogan gitu. Jadi ya baguslah asetnya karena kedua Muslim saling mengagumi gitu. Nah, Pak Iqbal, yang menarik kalau menurut saya itu dari sisi pariwisata ya Pak Iqbal ya. Kan Turki juga sebetulnya mengenjot pariwisatanya mungkin baru 5-10 tahun terakhir gitu ya. Sampai tadi Pak Iqbal bilang sampai dari Indonesia itu sebelum pandemi 130.000-an ya Pak Iqbal ya. 130.000. Indonesia terbesar kedua setelah Cina dari Asia. Nah, itu apa yang bisa kita pelajari Pak Iqbal dari Turki, cara mereka mengelola pariwisata? Kan juga mereka antara lain kalau ke Indonesia menjual sisi historis ya, sisi keislamannya semacam itu kan. Ya. Satu, memang Turki diuntungkan oleh posisinya. Turki itu kan berada di hub antara Asia dan Eropa. Jadi kalau terbang ke Eropa itu, sekarang kan negara-negara kaya itu ada di Eropa gitu. Jadi negara yang bisa jalan-jalan itu orang Eropa gitu. Nah itu letaknya hanya 2 jam, 3 jam penerbangan, jadi dekat gitu. Ini membedakan Indonesia sama Turki gitu. Jadi mereka berada di hub. Kedua, mereka terbuka gitu. Mereka tahu bahwa ada risiko membuka diri seluas-luasnya terhadap pariwisata, terutama di situasi pandemi ini. Tapi ini pilihan yang niscaya gitu. Harus mencari equilibrium antara pertumbuhan ekonomi dengan public safety gitu. Yang ketiga, dia didukung oleh airlines. Turkish Airlines saat ini adalah airline dengan jaringan penerbangan yang paling besar di dunia. Dari ke Afrika saja dia terbang ke 48 tujuan di Afrika. Ke Amerika Latin sampai ke Kolombia, Venezuela mereka terbang gitu. Di Asia Tenggara mereka terbang hampir ke semua negara Asia Tenggara kecuali Myanmar sama Kamboja mungkin dan Laos. The rest mereka terbang semua gitu. Dan itu menjadikan Turki, khususnya Istanbul, sekarang sebagai hub. The main hub gitu. Main hub dari semua perjalanan ke luar negeri. Dan itu menjadikan Istanbul sebagai transit gitu. Dan merespon itu pun sekarang mereka sudah membangun lapangan terbang terbesar, airport terbesar di dunia yang mereka bangun di Turki untuk menampung Istanbul sebagai hub dari penerbangan dunia tersebut. Yang terakhir adalah apresiasi mereka terhadap sejarah. Di Turki itu ada 8 laboratorium arkeologi. Dan menjadi seorang arkeolog di Turki itu adalah salah satu pekerjaan yang prestisius, baik dari segi status sosial maupun dari segi penghasilannya gitu. Dan upaya mereka untuk melakukan konservasi situs-situs
situs-situs sejarah itu dilakukan terus-menerus. Meskipun mahal biayanya, mereka lakukan restorasi. Gitu. Dan mereka merestorasi, meskipun sekarang pemerintahnya itu cenderung ke Islam konservatif, yang direstorasi bukan cuma situs-situs Islam, situs-situs peninggalan Nasrani, situs-situs peninggalan Yahudi, semua direstorasi oleh mereka. Situs peninggalan Greece, situs peninggalan Armenia, semua direstorasi. Bahkan tahun lalu mereka meluncurkan salah satu restorasi termahal dan terberat yang mereka lakukan, itu namanya monasteri di Trabzon, namanya Sumela. Yang itu restorasinya, karena letaknya di tebing, itu dilakukan oleh pemanjat tebing profesional yang dilatih untuk konstruksi gitu. Saking sulitnya medannya, karena itu sangat mahal, dan itu mereka restorasi. Itu adalah apa namanya? Nah, di kita konservasi sejarah ini masih minim. Situs Majapahit saja belum menjadi sesuatu yang sangat kita banggakan dalam sejarah kita. Itu kita sulit menemukan situs yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari mengenai Majapahit itu. Jadi situs-situs yang lain juga belum tergarap sedemikian rupa. Kemudian kajian-kajian sejarah arkeologi juga masih minim di Indonesia. Padahal mungkin kalau kita mau melakukan eksplorasi, mau melakukan riset, peninggalan sejarah kita tidak kalah oleh Turki. Saya kira itu beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kalau dilihat dari alam, nggak ada apa-apanya lah Turki dibandingin Indonesia. Salah satu misalnya pantai paling luxury di Turki, yang menjadi tujuan one of the most luxurious destination buat orang Eropa, itu namanya Bodrum. Gitu. Lah bandingin sama kampung halaman saya di Lombok gitu, nggak ada apa-apanya lah pantainya gitu. Apalagi dibandingin sama Raja Ampat gitu, sama Lombok aja nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan gitu. Tapi masalahnya di mengemas. Kemudian bahwa pariwisata itu baru akan bisa maju kalau semua stakeholders-nya itu integrated gitu. Antara airline, kemudian perhotelan, kemudian Pemdanya, kemudian pelaku pariwisata lain seperti guide dan sebagainya, itu semua integrated, saling mendukung. Nggak bisa Kementerian Pariwisata disuruh kerja sendiri tapi airline-nya nggak mau peduli gitu. Itu nggak bisa, itu harus integrated, barulah kita bisa mendorong pariwisata kita. Turkish Airlines nggak kena imbas pandemi, baik Pak? Turkish Airlines akhir tahun lalu sudah mencatatkan keuntungan, dan satu-satunya airline yang pada saat pandemi sudah mulai untung. Karena di bulan pertama pandemi, mereka langsung melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya adalah dengan menjadikan 90% pesawat penumpangnya sebagai pesawat kargo, tanpa harus mencabut kursinya. Jadi mereka temukan teknologi, dipasang, hanya ditutup kursinya, di atasnya jadi keras, tanpa dibuka kursinya. Jadi mereka sudah survive. Jadi pada saat akhir tahun lalu, airline yang lain masih kolaps, mereka sudah mencatatkan keuntungan, meskipun masih kecil keuntungannya, tapi judulnya sudah untung, sudah nggak bleeding. Dalam satu diskusi saya dengan mantan CEO-nya Turkish Airlines yang dulu diminta oleh Presiden Erdogan untuk membenahi dan Turkish Airlines, saya ketemu beliau, saya tanya, terus Hojam gitu, karena beliau profesor, jadi saya manggil beliau Hojam. Hojam, kenapa kok Turkish Airlines bisa berubah? Dulu tahun 2001, saya penempatan pertama ke Rumania, saya pakai Turkish Airlines. Dan menurut saya waktu itu Turkish Airlines adalah penerbangan terburuk di dunia gitu. Salah satu yang terburuk di dunia. Tahun 2017, saya naik lagi Turkish Airlines, menurut saya salah satu yang terbaik di dunia gitu. Kenapa bisa berubah seperti itu? Dia bilang, ketika saya dipanggil oleh Presiden Erdogan untuk membenahi Turkish Airlines, filosofi yang disampaikan kepada saya oleh beliau bilang begini, Turkish Airlines itu bukan airlines katanya. Turkish Airlines itu adalah air bridge, jadi jembatan udara. Pemerintah itu kalau membangun jembatan nggak nanya dulu, ini untung apa rugi. Pertanyaannya hanya apakah rakyat saya membutuhkan jembatan ini atau tidak gitu. Kalau memang dibutuhkan, ya bikin jembatannya gitu. Mau rugi, mau untung soal lain. Kalau memang dibutuhkan rakyat saya, bikinlah. Nah, itulah filosofinya Turkish Airlines. Karena mereka mau berbisnis, rakyatnya mau berbisnis ke Afrika, ya buka jalur ke Afrika.
karena mau berbisnis ke Asia, dibukain jalur ke Asia. Akhirnya mereka menjadi airline dengan network terbesar di dunia saat ini gitu. Itulah yang menjadi asetnya Turkish Airlines. Oke, Pak Iqbal, terima kasih banyak sudah berkenan Sama-sama. berbincang dengan kami dari Detikcom. Semoga apa yang Pak Iqbal paparkan membuka wawasan bagi kita sejumlah tokoh ya masyarakat Indonesia lah pada umumnya tentang bagaimana relasi Turki dan Republik Indonesia, bagaimana mengenal lebih jauh sosok Kemal Pasha Atatürk, mengetahui tidak hanya membaca sejarah secara teks, tetapi juga mungkin aspek psikologis, aspek sosiologisnya ketika kebijakan-kebijakan Pak Atatürk itu dibuat. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk mengedukasi publik. Saya kira dialog publik seperti ini saya kira wajar-wajar aja. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tentu saja ketidaksetujuan punya alasannya sendiri dan concern itu tentu akan menjadi bahan masukan kita untuk kita sampaikan ke pemerintah Turki karena yang paling penting adalah tujuan dari pertukaran nama ini adalah untuk mempererat hubungan kedua negara. Jadi bukan untuk merusak hubungan kedua negara. Jadi kita pasti akan mencari format yang terbaik. Bu Menlu pasti akan memberikan masukan kepada pihak Turki. Saya akan menyampaikan ke pihak Turki concern-concern ini dan inilah sejatinya bentuk persahabatan di antara kedua negara dengan terbuka menyampaikan apa yang menjadi perhatian masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman juga di Detik sehat, mudah-mudahan bangsa kita semua sehat dan segera pulih dari kondisi saat ini. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Selamat bertugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Salam buat semuanya.